Laptop itu harusnya penuh pertimbangan. Dari yang bisa dengan logika seperti spesifikasi, harga, atau dimensi, sampai yang tidak bisa dengan logika seperti desain atau reputasi brand tersebut. Gue Aryo Pratomo atau Ece Gario. Ini adalah HP Spectre X360 yang telah gue pakai selama 3 minggu terakhir dan jadi bahan review hari ini. Tanda khas dari HP untuk menyatakan produknya premium adalah logonya. Logo yang tegas garis-garis ini bukanlah logo baru untuk semua produknya, melainkan hanya untuk semua produk flagshipnya atau premiumnya. Untuk yang produk-produk lainnya masih menggunakan logo yang dengan lingkaran di luarnya. Nama Spectre, bukan Spectre, adalah nama yang digunakan untuk lineup produk premiumnya mereka untuk tujuan komersil, bukan korporasi. Nama X360 ditujukan untuk produk yang bisa diputar menjadi 4 mode. They call it 4 mode, yaitu notebook, tablet, tenda, dan display. Saya pribadi sih hanya menggunakan 2 mode, yaitu 85% dalam kegiatan saya menggunakan dalam bentuk notebook. Mungkin 10% lagi dalam bentuk tablet karena saya suka menggambar. Sisanya hampir tidak pernah. Tapi ini saya ya, beda pengguna, beda kebutuhan. HP Spectre X360 ini hadir dalam 2 pilihan warna. Dark ash atau boleh juga dibilang hitam dengan balutan sedikit emas, dan silver. Nah, pilihan gue sih jatuh kepada hitam emas ini, juara banget. Sedangkan untuk pilihan ukuran, sebenarnya HP Spectre X360 ini keluar dalam 2 ukuran, 15 inci dan 13 inci. Tapi di Indonesia tampaknya cuma akan dijual dengan ukuran 13 inci. Desainnya menghasilkan kelas yang premium juga. I mean, come on, look at the design, it's absolutely gorgeous. Balutan warna emas pada dark ash bodinya itu sempurna banget. Ada branding-branding seperti HP yang premium, Bang & Olufsen, dan juga Spectre-nya sendiri menghasilkan suatu kesempurnaan membalut hinge-nya dan seluruh laptopnya. Kelas. Layarnya pun menjadi bagian penguat desain. Sebelum masuk ke spesifikasi layarnya, dapat dilihat layarnya yang berukuran 13,3 inci ini seolah berhasil disematkan ke bodi berukuran 12 inci. Ini dilakukan dengan mengorbankan sisi samping layar ke dahi dan dagu yang lebih luas. Langkah ini juga disimetriskan dengan adanya speaker yang besar diposisikan di atas keyboard serta ruang beristirahat tangan waktu mengetik cukup luas. Ini juga menghasilkan jarak pandang yang cukup nyaman karena adanya jarak antara keyboard dan layar. Bodinya pun bukan lagi laptop Windows zaman dulu yang ada kompartemen dan ada skrup-skrupnya dan ada stiker banyak biasanya. Kali ini semua terlihat rapih di bawah. Cuma ada lubang fan yang begitu besar dan ada 2 lubang speaker. Lubang speaker yang menarik berada di lekukan sebelah kanan kiri bagian dekat tangan pengguna. Bila dalam posisi notebook, speaker pasti akan terdengar karena tidak seluruhnya tertutupi. Di salah satu sisi sampingnya terdapat 1 buah USB Type-A 3.0 yang menggunakan fungsi sleep and charge. Artinya kalau dalam keadaan mati pun laptop ini bisa men-charge apapun device yang terhubung ke dalam situ. Contoh smartphone Anda mungkin. Masih di sisi yang sama, masih ada lubang jack 3,5 mm dan ventilasi serta tombol power. Di sisi satunya terdapat 2 port USB-C dengan kemampuan Thunderbolt yang transfer datanya bisa mencapai 40 GB per second. Dengan catatan menggunakan kabel Thunderbolt juga ya. Dan perkenalkan engselnya atau hinge kalau bahasa lebih kerennya. HP sudah mentes ini puluhan ribu kali sehingga terasa sangat solid untuk melakukan 4 mode tadi. Berpartner dengan Bang & Olufsen menguatkan langkah HP menunjukkan kelas premiumnya. Dulu mereka berpartner dengan Beats sampai akhirnya Beats dibeli oleh Apple dan mereka berpaling ke Bang & Olufsen. Menurutku langkahnya nggak salah dan itu bahkan bisa memperkuat lagi. Saya rasa Bang & Olufsen lebih eksklusif sih sebenarnya. Dengan speaker, prosesor suara dan logo yang ada ini, Bang & Olufsen berhasil menggoda saya nih untuk beli Beoplay H5 ini. Lihat suaranya.
Berbicara tentang jeroan dari laptop ini mungkin bukan ranah saya. Saya bukan gamer, saya juga bukan 3D animator. Kebanyakan kerjaan saya sehari-hari berhubungan dengan kerja kantoran seperti office, browsing, atau chatting. Satu-satunya kerja berat saya adalah video editing. Nah, dengan prosesor i7 dan Intel HD Graphics 630, dan yang menariknya ini adalah SSD PCIe 512GB ini cepat banget buat ngedit. Editing video adalah satu-satunya tolak ukur saya. Saya mengedit video 4K yang berdurasi 5 menit selesai dalam waktu kurang lebih 20 menit. Dan bila Anda mengambil spek termahal dari HP Spectre X360 ini, ada versi di mana layarnya juga 4K. It will be perfect. Bagian yang unik atau spesial buat saya dengan HP Spectre ini adalah Active Stylus-nya. Paling berguna mungkin bagi seorang graphic designer atau seorang sketcher yang suka menggambar, mewarnai, atau melukis di layar atau mengedit lukisannya. Tapi untuk saya sendiri yang paling sering saya gunakan adalah Windows Ink Workspace yang merupakan bagian dari Windows 10 Anniversary Update. Dari sticky notes, sketchpad, atau screen sketch, yaitu sederhana screen capture lalu kita coret-coret dengan Active Stylus-nya ini. Ini sering banget kepake. Well, tidak ada gading yang tidak retak. Menurut saya, peletakan keyboard masih bisa dibenahi oleh HP. Seperti dilihat di sini, perbandingan keyboard dengan trackpad-nya tidak simetris. Perhatikan di mana letak keyboardnya berbanding dengan trackpad-nya. Ini mungkin dengan alasan laptop Windows butuh layout keyboard yang menggunakan beberapa tombol seperti page up, page down, home, atau end. Nah, HP meletakkannya di sebelah kanan dari seluruh susunan keyboard yang sudah ada. Ini akibatnya kadang-kadang saya suka salah menekan tombol backspace dengan tombol home. Wah, mungkin bisa dibenerin di kedepannya. Kedua, Active Stylus yang berharga ini tidak dirumahi ke orang tuanya. Artinya maksud saya adalah tidak ada slot masuk ke dalam atau magnetik nempel ke laptopnya. Sayang sekali kalau hilang soalnya harganya di atas $50. Lumayan dong. Bagi gue, lebih dari 50% keputusan untuk mengambil suatu laptop terletak pada desainnya. Illogical memang. Performa mungkin urusan kedua, tapi lihat desain dari HP Spectre X360 ini. Bisa mulai pembicaraan, memecahkan kebekuan, karena ini beda banget sama laptop-laptop Windows lainnya. So, if you love the design, harga atau performa probably just will be a cherry on top of it. If you love the design, you'll get this laptop no matter what. Oke, itu dari gue. So, like jika suka video ini, share kalau berguna mungkin buat orang lain, atau subscribe kalau ingin lebih banyak lagi gue bikin video kayak gini. Oke, thank you. Be nice.